Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam Daily Wisdom hari ini dengan tema kekuatan dalam ketenangan. Saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang ketenangan, ada satu gambaran yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu gambaran tentang lautan. Lautan yang luas dan dalam, yang tanpa kita harus ke sana pun, dengan melihat gambarnya atau membayangkannya, kita pun bisa merasakan tenang dan teduh. Saudara, ada 3 hal yang kita tidak boleh lupakan dari gambaran tentang lautan yang tenang ini. Yang pertama adalah tentang arus air. Sesungguhnya dalam lautan yang tampak tenang itu, air itu terus mengalir. Tetap ada arus, tetap ada pergantian aliran air dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebab ketenangan bukan berarti sebuah posisi berhenti. Ketenangan bukan berarti sebuah stagnasi. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami persoalan demi persoalan, seringkali kita merasa hidup kita akan jauh lebih tenang dari ini kalau persoalan-persoalan ini berhenti, selesai. Tetapi bukankah tidak harus menunggu persoalan-persoalan itu selesai? Dalam arus itu pun, dalam aliran-aliran peristiwa kehidupan kita itu pun, mestinya tetap kita bisa rasakan ketenangan, seperti aliran air di lautan itu. Yang kedua, saudara-saudara, dalam lautan yang tampak tenang itu sesungguhnya ada kedalaman. Kalau kita berada di pinggiran pantai, kita bisa merasakan ombak bergulung-gulung menerpa kaki kita. Tetapi semakin kita melayangkan pandangan kita jauh dari pantai, semakin air itu tampak lebih tenang. Tapi sesungguhnya dalam yang tampak lebih tenang itu, ada kedalaman yang lebih. Dalam ketenangan kita, ada satu hal yang mendasari, yang sangat penting untuk kita boleh merasakan ketenangan itu, yaitu kedalaman relasi kita dengan Tuhan. Semakin kita mengalami kedalaman relasi dengan Tuhan, semakin kita boleh belajar bagaimana tetap tenang menghadapi peristiwa-peristiwa kehidupan yang seringkali tidak mudah ini. Dalam ketenangan ada kedalaman. Yang ketiga, saudara-saudara, dalam lautan yang tampak tenang itu ada sebuah kekuatan, ada sebuah daya. Semakin dalam air, semakin besar dayanya. Sehingga orang-orang yang belajar untuk menyelam di permukaan atau melakukan snorkeling, tidak semuanya juga siap untuk menyelam sampai ke dasar laut atau diving. Karena semakin dalam air, semakin besar tekanan dan dayanya. Dalam ketenangan itu, sesungguhnya ada daya dalam kedalamannya. Biarlah 3 hal ini menjadi sebuah gambaran yang makin memperkuat dalam gambaran pikiran kita ketika kita membayangkan tentang lautan yang luas dan tenang yang meneduhkan bagi kita. Saya akan membacakan satu firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 4 ayat yang ke-6 yang mengatakan demikian. Segenggam ketenangan lebih baik daripada 2 genggam jerih payah dan usaha menjaring angin. Ternyata saudara-saudara, dalam ketenangan itulah ada kekuatan. Segenggam ketenangan lebih berharga daripada 2 genggam jerih lelah dan upaya menjaring angin. Bukankah dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami, dalam tantangan dan persoalan kita, yang lebih cepat kita pikirkan seringkali adalah bagaimana cara mengatasinya segera. Kita berpikir tentang cara-cara, strategi-strategi, rencana-rencana. Kita berpikir tentang jerih payah apa lagi yang kita bisa upayakan. Tapi seberapa banyak kita juga menyertai semua pikiran itu dengan kepanikan. Sehingga kita merasa lelah, tapi kita seolah tidak kemana-mana. Kita merasa lelah, tetapi kita seolah tidak mengatasi persoalan itu. Karena kita lupa menjadi tenang. Padahal di dalam ketenangan itulah Tuhan letakkan sebuah daya untuk menghadapi semuanya bersama dengan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mengingat juga peristiwa para murid yang berada dalam kapal bersama dengan Tuhan Yesus dan mereka mengalami badai yang begitu besar. Ketika itu Tuhan Yesus tertidur.
Dan para murid mengatakan kepada Yesus, bagaimana Yesus bisa tidur, seolah Yesus tidak peduli kalau mereka binasa. Saudara, ini menarik. Bagaimana Yesus bisa tertidur di tengah badai yang begitu mengombang-ambingkan kapal mereka. Ketika Yesus bangun pun, Yesus bukan hanya meredakan badai itu, tetapi ia meredakan kepanikan, ketakutan dalam diri para murid. Bagaimana Yesus bisa mengalami ketenangan sampai ia bisa tertidur di tengah badai? Karena dalam kedalaman relasinya bersama dengan Sang Bapa, ada damai sejahtera yang tidak tergantung dari situasi di sekitarnya. Saudara-saudara, biarlah ini yang juga mengingatkan kita. Ketika kita terus mendalami, menyelami relasi kita bersama dengan Tuhan, Tuhan akan letakkan kekuatan demi kekuatan yang semakin bertambah. Sehingga kita bukan sekedar menantikan kapan masalah ini selesai, tetapi kita boleh menikmati penyertaan Tuhan di dalam setiap langkah kita menghadapi persoalan itu. Dan dengan demikian, biarlah kedalaman relasi kita dengan Tuhan juga semakin ditambahkan. Apapun yang saat ini sedang bergelora di dalam lautan batin kita, biarlah kita tetap merasa tenang dan teduh di dalam Tuhan. Temukan segenggam ketenangan bersama dengan Tuhan, sehingga disitulah kita menemukan kekuatan kita untuk menghadapi kehidupan ini. Tuhan memberkati kita.